Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WJRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan bahas beberapa masalah mengenai kemampuan berpikir seseorang, sehingga kemampuan itu akan mempengaruhi seseorang itu dalam berpikir. Biasanya kemampuan atau gangguan dalam berpikir ini juga akan berpengaruh terhadap fungsi berbahasa seseorang. Jadi sebelum kita lanjut bahas mengenai gangguan berpikir, silahkan di komen, di like, serta di subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, gangguan berpikir itu terjadi apabila kita sebagai pendengar atau lawan tutur bingung atau tidak memahami wacana yang disampaikan atau diceritakan oleh si mitra tutur. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu itu bisa bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu juga. Ada beberapa bentuk gangguan berpikir yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pikun atau turunnya fungsi kerja otak. Kemudian ada depresi yang berhubungan erat dengan mental. Berikutnya adalah schizofrenik, yakni kebiasaan orang itu mengulang-ulang pembicaraan karena sering bicara sendiri dan berhalusinasi. Selanjutnya ada yang gak asing bagi kita, itu tell me atau telat mikir yang biasa disebabkan oleh gangguan konsentrasi. Kemudian ada gangguan kecemasan seperti gugup, gelisah, dan panik lain sebagainya. Jadi itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pikun. Pikun ini seperti yang disampaikan tadi adalah turunnya fungsi kerja otak. Pikun adalah kondisi yang paling sering dialami oleh orang yang lanjut usia atau lansia. Meski begitu, beberapa orang muda juga bisa mengalami hal pikun. Seiring bertambahnya usia, perubahan muncul di semua bagian tubuh termasuk otak. Nah, inilah sebabnya pikun adalah kondisi yang biasanya terjadi dalam proses penuaan. Penyakit pikun mungkin merupakan akibat kerusakan struktur sistem otak, yakni sistem yang mengendalikan emosi dan ingatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh gangguan otak atau penyakit saraf. Di dalam dunia medis, pikun seringkali dijadikan gejala demensia atau Alzheimer, yakni penyakit yang mengacu pada penurunan fungsi otak seperti menurunnya daya ingat dan kecepatan berpikir serta berperilaku. Ada beberapa tanda khas atau gejala dari pikun ini. Yang pertama, sering menanyakan hal yang sama berulang-ulang kali. Kemudian, sering tersesat di tempat yang sudah lama dikenalinya, sehingga ketika orang memperhatikan tersebut, orang itu akan bertanya kenapa seseorang itu bisa tersesat di tempat yang sudah biasa ia lalui atau ia kenali. Dan itu adalah salah satu ciri tanda orang yang mulai pikun. Kemudian tidak bisa mengingat atau mengikuti aturan. Kemudian tiba-tiba bingung pada waktu, bingung dengan orang lain dan bingung dengan tempat. Kemudian gejalanya itu juga dapat berupa lupa akan langkah-langkah untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa ia lakukan seperti makan, minum, mandi, memakai sepatu, berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian seringkali orang yang pikun itu gejalanya itu adalah tidak memperdulikan keamanan, kebersihan, dan asupan gizi mereka. Seiring dengan itu, gejala pikun itu juga ada seperti perubahan mental seperti kehilangan ingatan, terkadang berperilaku seperti anak-anak, dan perubahan psikologis itu sangat terkait dengan otak. Otak itu berarti akan muncul sel-sel penuaan dari sel-sel otak tersebut, sehingga itu juga akan mengacu pada perubahan fisik dengan bentuk penuaan yang terjadi semua individu pada sampai batas tertentu. Jadi pada dasarnya pikun ini ada yang dialami oleh orang lansia
bisa dialami orang yang masih muda. Tapi kebanyakan pikun ini sering terjadi atau dialami oleh orang lanjut usia. Sebenarnya ada beberapa hal yang secara sederhana yang sudah diajarkan oleh agama. Ketika kita sering bersujud, ketika darah itu sering lewat melalui otak, maka penyegaran dalam sel-sel otak itu pun juga akan bagus. Bangun subuh sekitar pukul 5, mandi sebelum subuh, itu akan meremajakan sel-sel pada saraf otak. Sehingga jika kita melakukan hal sederhana seperti itu, maka kemungkinan seseorang itu akan pikun akan kurang, karena ada bentuk peremajaan dari sel-sel saraf yang dilalui oleh darah ketika bersujud, kemudian mandi sebelum. Yang kedua adalah depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari, gangguan emosional yang selalu dipengaruhi oleh pertimbangan dari otak dan hati, sehingga hal ini berpengaruh terhadap ujaran dan tingkah laku. Intinya itu orang yang depresi ini otak mempunyai pengaruh yang cukup besar, sehingga gangguan emosional itu dipengaruhi oleh saraf-saraf yang terjadi dalam otak dan dipengaruhi oleh rasa-rasa atau emosional yang berpengaruh terhadap mental seseorang. Ada beberapa gejala dari depresi atau gangguan kesehatan mental ini. Yang pertama adalah selalu merasa bersalah, kemudian merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga, kemudian selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati buruk atau sedih yang berkelanjutan, mudah marah atau sensitif, mudah menangis, sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan. Kemudian tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal, timbul pikiran yang menyakiti diri sendiri atau ingin bunuh diri, kemudian selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Beberapa bentuk gejala lainnya adalah perubahan siklus menstruasi pada wanita, kemudian gerakan tubuh dan bicara yang lebih lambat dari biasanya, gangguan tidur, perubahan berat badan dan selera makan, kemudian jika sudah berkeluarga biasanya hilang gairah seksual. Jadi dari beberapa gejala tersebut dapat kita lihat bahwasanya depresi ini adalah gangguan serius yang bisa berakibat fatal bagi pengidap depresi ataupun keluarga dari pengidap depresi tersebut. Depresi seringkali jadi lebih buruk bila tidak diobati, serta mengakibatkan masalah emosional, perilaku, kesehatan yang mempengaruhi setiap area kehidupan bagi pengidap depresi. Yang ketiga adalah skizofrenik. Skizofrenik ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya adalah sebuah penyakit yang disebabkan atau biasanya lebih sering seperti bicara sendiri dan berhalusinasi. Pasien dari skizofrenik ini lebih menarik diri dari pergaulan, sehingga ekspresi verbal menjadi sangat atau jarang muncul. Begitu berhalusinasi, pendengarannya sering terganggu, sehingga banyak bahasanya yang atau dalam bicaranya itu yang tidak normal, dan apa yang dibicarakan memiliki biasanya berhubungan dengan apa yang ia halusinasikan. Skizofrenik ini adalah kejadian di mana munculnya batasan yang memisahkan antara pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Gejala ini merupakan cerminan kelainan yang ada di berbagai segi di dalam pikiran manusia, berupa bahasa dan komunikasi. Hal tersebut merupakan masalah yang dapat berbeda antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diujarkan.
seolah-olah ketika apa yang ia ujarkan tersebut merupakan hasil dari pola pikirnya, sehingga apa yang ia pikirkan itu cenderung berupa khayalan dan juga bisa berupa bentuk upaya dia menafsirkan apa yang ia pikirkan. Walaupun skizofrenik ini tergolong dalam gangguan berpikir yang berdampak pada kacaunya seorang dalam berbahasa, tetapi beberapa ahli mengatakan bahwasanya skizofrenik ini lebih kepada kelainan dalam perilaku lisan. Tetapi pada ujaran dan maknanya, maksudnya ujaran dan maknanya itulah yang terganggu, bukan pada bahasanya. Oleh karena itu bisa diutarakan sesungguhnya penyandang skizofrenik ini dalam mengujarkan sesuatu banyak dipengaruhi dengan pandangan yang tidak terarah, sehingga menyebabkan ada gangguan dalam isi pikiran dan memberi dampak terhadap makna yang diujarkan. Jadi dapat kita lihat bahwasanya ketika seorang berbicara tanpa maksud yang jelas, kemudian dia sering mengulang-ulang pembicaraan karena halusinasinya, orang ini lebih banyak cenderung menyatakan sebagai orang yang memiliki penyakit skizofren. Selanjutnya, tell me atau telat mikir. Telat mikir atau tell me ini lebih sering juga disebut dalam kajian linguistik sebagai gangguan konsentrasi. Jadi ketika orang mengalami telat mikir, itu bisa jadi menjadi tanda seseorang itu sedang mengalami gangguan kesehatan seperti kelelahan akut, anemia, depresi, diabetes, migrain, atau bisa jadi Alzheimer. Kenapa telat mikir ini atau gangguan konsentrasi ini seringkali mengganggu aktivitas? Jadi ketika pekerjaan atau tugas lagi banyak-banyaknya, otak itu merasa sulit diajak untuk berpikir. Jangankan untuk berpikir hal yang berat, berpikir yang ringan saja itu bisa saja mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, otak juga butuh untuk diistirahatkan. Jika otak sudah diistirahatkan, tentunya pekerjaan atau tugas tadi akan menjadi terbengkalai. Kebanyakan penyakit tell me ini atau telat mikir ini atau gangguan konsentrasi ini berasal dari pikiran yang stres dan terbebani. Peneliti mengatakan bahwa orang yang mengalami pikiran stres atau terbebani itu mengakibatkan banyaknya saraf-saraf di otak tidak berjalan dengan baik, sehingga kemampuan otak dalam berpikir menjadi terganggu. Itulah alasannya banyak orang menyatakan orang yang tell me ini dengan istilah lola atau loading lama kalau diajak berdiskusi. Jadi tentunya kita harus tahu kira-kira apa penyebabnya, dan cara terbaiknya kalau penyebab itu sudah diketahui, cara terbaiknya itu adalah tidur atau istirahat yang cukup. Kemudian selalu menjaga kesehatan, termasuk menjaga kinerja otak agar tetap baik. Kebiasaan bergadang atau kurang tidur menjadi penyebab utama orang itu mengalami telat mikir. Kemudian bisa juga sering lupa atau sering lelah ketika berpikir terlalu lama. Makanya mengurangi kebiasaan buruk yang mengakibatkan kepada otak yang tetap berpikir secara natural dan secara normal tentunya harus diimbangi dengan kondisi tubuh. Kemudian ada namanya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang yang akan mengalaminya sering berhadapan dengan situasi tertentu, misalnya wawancara kerja, bertemu orang penting, menunggu keputusan penting, atau menunggu hasil pemeriksaan. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres.
yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita lebih berhati-hati dan waspada. Namun, rasa cemas bisa menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah gangguan mental yang serius karena ini disebabkan adanya fungsi otak yang kurang baik dalam mengatur rasa takut dan emosi, sehingga ada beberapa faktor yang dapat membuat orang itu lebih berisiko ketika dia tidak bisa mengontrol rasa takut dan emosinya tersebut. Yang pertama, ketika dia sudah cemas akan menyebabkan stres dan trauma psikologis. Kemudian gangguan kepribadian, merasakan kehidupan yang begitu banyak masalah atau besar. Kemudian ada yang disebabkan oleh efek samping obat. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi rasa kecemasan yang berlebihan. Kemudian ada beberapa penyakit atau gejala-gejala pengobatan tergantung dari jenisnya. Jadi itu ada bentuk-bentuk gangguan kecemasan ini, yang ada yang berlebihan, ada yang biasa. Biasanya gangguan ini ada dalam dua bentuk. Yang pertama, memang gangguan itu berasal dari diri sendiri untuk lingkungannya. Ada juga gangguan yang luar biasa terhadap lingkungannya. Jadi gangguan-gangguan ini biasanya akan muncul sesuai dengan tingkat keparahannya. Gangguan ini ada namanya gangguan panik, yaitu kecemasan yang berlebihan secara tiba-tiba, berulang kali tanpa alasan yang jelas. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Jantung berdebar kencang, nyeri dada, panik muncul tiba-tiba, dan nafas yang tidak lancar, sehingga akan berpengaruh juga terhadap kesehatan tubuh. Kemudian cemas terhadap lingkungan sosial, di depan orang lain, di tempat umum, menganggap sesuatu itu menakutkan, sehingga untuk berinteraksi dan menyapa orang lain pun menjadi suatu hal yang menakutkan. Kemudian kepercayaan diri menjadi rendah, menghindari tatapan secara langsung, takut dikritik atau dihakimi orang lain, atau fobia terhadap sesuatu yang biasa didengar. Secara umum, kecemasan ini sering terjadi pada perempuan, karena perempuan itu dia lebih mengandalkan otak kanannya, menggunakan rasa, sehingga apa yang ia dengar, apa yang ia temui, itu akan berpengaruh terhadap rasa was-was, rasa takut, dan rasa hal yang luar biasa. Karena ketika sudah melibatkan hati, melibatkan rasa, melibatkan mental, pertimbangannya akan banyak dibandingkan laki-laki yang biasa mempertimbangkan itu, segala sesuatu hal itu ya sudah, ini bisa diatasi, bagaimana mencari jawaban yang tepat dan benar. Jadi dari hal yang saya sampaikan tadi, baik dia itu gangguan kecemasan yang memang ada pada diri sendiri atau ada pada lingkungan sosial, itu memang berpengaruh terhadap apa yang ia rasakan. Semuanya itu bersumber kepada otak sebagai pusat saraf untuk berpikir, sehingga dia berujung pada gangguan-gangguan tadi, seperti gangguan kecemasan, depresi, kecemasan, gangguan telat mikir atau mengulang-ulang pembicaraan. Kemudian yang terakhir adalah pikun, seperti itu. Jadi mungkin ada berapa lagi banyak contoh mengenai gangguan berpikir ini, tapi intinya itu jika gangguan berpikir itu terjadi memang bersumber pada fungsi otak, berarti ekspresi verbal yang dihasilkan atau yang diujarkan oleh seseorang itu berarti memang gangguannya itu terjadi pada otak seseorang, seperti itu. Demikianlah podcast sederhana
Saya pada hari ini, saya WDRM, pamit. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat siang, jangan lupa di komen, di like, serta di subscribe. Jangan lupa di share juga di sosial media. Semoga podcast Tentara Ilmu yang sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.